Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutinitas setiap sore peternak sapi desa kecil-kecilan Sobat BST. Kali ini saya sedang memberikan pakan hijauan untuk ternak sapi saya. Dan menu kali ini lumayan istimewa lah. Lumayan istimewa. Kalau biasanya itu pakai rumput pakcong yang saya tanam, atau sesekali juga dari rumput liar. Dan kali ini kita pakai kembang jagung atau bunga dari jagung Sobat BST. Di sini terlihat bahwasanya untuk ternak sapinya rakus sekali, mal. Di sini untuk kembang jagungnya seperti ini Sobat PST, masih hijau-hijau. Untuk teksturnya juga lunak sehingga bisa dimakan oleh ternak sapi secara total. Bahkan untuk kembang jagung ini juga saya berikan untuk ternak kambing saya. Nah, di sebelah sana itu. Kita fokus saja untuk ternak sapi. Seperti ini. Rutinitas kita setiap sore hari pemberian pakan hijauan. Biasanya itu saya jam setengah 5 sore atau kadang itu juga setelah maghrib. Jadi nggak mesti Sobat BST. Kalau pakan hijauannya lumayan berlimpah, lumayan banyak, nah, untuk pemberian pakan itu saya di sore hari juga malam hari. Dan apabila untuk pakan hijauannya cuma sedikit, akan saya berikan setelah maghrib biasanya. Ini untuk ternak sapi saya yang dipakan dengan kembang jagung, mal, lep. Mantap kali ini, krius crispy ini untuk kembang jagung. Karena memang ketepatan hari ini itu tadi dari pihak PT-nya untuk bunga dari jagung betina itu dicabuti seperti ini dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak baik sapi maupun kambing. Mantap kali. Ini untuk stok kita masih lumayan banyak dan nanti kita bisa berikan di malam hari. Untuk kembang jagungnya Sobat BST, tadi kurang lebih ada sekitar 4 bentel, 4 ikat saya sudah berikan kepada ternak sapi saya. Kurang lebih tadi sudah 2 ikat atau 2 bentel. Kalau lihat ternak sapi makan lahap itu ayem, rasanya ayem, seneng, dan lelahnya itu hilang seketika Sobat PST. Oleh karena itu bagi teman-teman atau Sobat PST semua dalam berternak sapi terutama, yang penting itu tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap belajar tentunya, cari ilmu, cari pengetahuan dari peternak-peternak yang sudah lama, bisa sharing-sharing pengalaman atau lain sebagainya. Yang penting tetap belajar. Karena dari hal tersebut kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang dapat menjadi bekal kita dalam berternak sapi ini. Mantap kali ini, pakai kembang jagung. Selain untuk kembang jagung ini yang masih hijau, masih seger, juga teksturnya lunak, yang tak kalah penting adalah dari segi kandungan nutrisinya Sobat BST. Jadi untuk daun jagung muda itu untuk kadar protein kasarnya kurang lebih berkisar 13-14%. Jadi terbilang tinggi dan tentu bagus sekali untuk pakan ternak Sobat BST. Tapi ya untuk kembang jagung ini tidak bisa dapat setiap hari karena hanya pada musim-musim tertentu. Seperti di musim
tanam jagung seperti saat ini. Jadi saya nanam jagung benih, jagung buat benih itu kali ini. Kalau dulu itu pernah nanam jagung buat benih, jagung manis. Kalau ini jagung biasa. Untuk PT-nya itu apa? Advanta. Dan untuk saat ini juga lumayan banyak dari petani di daerah saya itu yang menanam jagung benih Sobat BST. Karena kalau menanam jagung benih itu kita tidak usah beli pupuk, tidak usah beli benih. Pupuk itu nanti dipinjami, kadang dipinjami, kalau punya sendiri bisa pakai pupuknya sendiri dan dapat bantuan obat rumput, obat ulat juga, dan juga obat daun. Dan sekarang untuk sore kali ini hujan Sobat BST. Sudah memasuki musim penghujan kiranya, tapi juga tidak tahu. Kita lihat lagi besok-besok apakah untuk curah hujannya tinggi atau tidak. Dan untuk di daerah saya hujannya itu terbilang sulit Sobat BST, yakni tepatnya ini di Tulungagung di Kecamatan Rejotangan. Kalau dari minggu-minggu kemarin untuk daerah yang lain seperti Kediri dan Blitar itu sudah hujan. Untuk di daerah saya itu hujannya masih kali ini Sobat BST, masih kali ini hujan. Kalau kemarin hanya mendung-mendung saja, hanya gluduk-gluduk saja tanpa hujan. Cuaca sore hari hujan gerimis, tapi untuk mendungnya itu lumayan tebal. Nih, pemberian pakan hijauan sore hari ini pedetnya ini. Untuk pedetnya ini seringkali ngambil pakan kambing ini. Ya seperti inilah rutinitas dari peternak sapi di desa kecil-kecilan, hanya sebatas untuk celengan saja, untuk tabungan Sobat BST. Dan semoga kedepannya lebih ada prospek yang lebih menjanjikan, bisa menjadi salah satu sektor usaha yang tentunya bisa semakin besar, bisa menjadi sarana pemberdayaan masyarakat tentunya. Tentu itu adalah sebuah cita-cita sendiri yang semoga ke depan bisa terlaksana Sobat BST. Jadi mohon doanya tentunya dan mohon bimbingannya juga. Ini untuk pedetnya mantap kali memang, karena untuk teksturnya itu yang masih lunak dan juga hijau padat dan mengenyangkan tentunya. Selain mengenyangkan, yang tak kalah penting tadi adalah untuk kandungan nutrisi atau protein kasar yang ada di batang dan juga daun mudanya. Ini kalau hujannya terus-terusan repot juga untuk petani, karena tanaman jagungnya ada yang masih pendek, ada yang masih berbunga, ada yang sudah jantan dan lain sebagainya. Kalau curah hujan ke depan itu tinggi, kemungkinan akan mengalami gagal panen seperti 2 tahun sebelumnya itu Sobat BST. 2 tahun sebelumnya gagal panen karena curah hujan tinggi pada masa tanam hujan. Karena di saat ini itu untuk musim itu agak sulit untuk diprediksi. Tuh, ternak sapi saya seperti ini Sobat BST. Ya walaupun untuk sapinya itu biasa-biasa saja, yang penting dapat menghasilkan Sobat BST. Dan dari sapi ini juga mendapatkan hal-hal yang nggak terbayangkan sampai saat ini, bahwa dari ternak sapi itu saya bisa mengembangkan di sektor usaha lain, yakni budidaya ikan gurame, pembesaran ikan gurame, bisa untuk biaya kuliah, bisa beli motor dari ini, dan juga bisa merenovasi rumah. Oleh karena itu saya rasa ternak sapi ini, terutama breeding sapi ini, sangat menjanjikan apabila kita tahu betul mekanisme perawatannya, prospeknya, perawatannya yang mudah,
tapi bisa mendapatkan hasil yang lumayan lah, terbilang lumayan. Apalagi kalau setiap tahun itu bisa menghasilkan pedet, bisa menjual pedet, tentu itu dinamakan dengan mantap sungguh Sobat PST. Nih untuk pedet kesayangan, namanya Hilda ini. Betina. Tapi 3 sampai 4 tahun ini untuk ternak sapi saya itu beranaknya selalu betina Sobat PST. Terakhir kali jantan itu kalau nggak salah di 2020, kalau nggak 2021, jantan tapi prematur dan tidak terselamatkan. Setelah itu untuk sapi-sapinya beranaknya selalu betina. Tapi ya tetap harus disyukuri, tetap harus dinikmati. Walaupun betina, yang penting produksi pedet setiap tahun ya lumayan lah. Walaupun untuk harganya terbilang berbeda dan lumayan jauh, bisa sampai setengah harga bahkan. Sapi paling lama di kandang ini beranak kurang lebih 6 kali. 6 kalau nggak 6 ya 7 kali ini. Kalau ini masih baru, belum ada 1 tahun ini. Dulu saya belinya itu masih darah umur 8 bulan, barusan dikeluh 1 minggu. Di kandang ini 1 bulan di kandang sini itu minta IB, minta kawin, tapi tidak saya kawinkan. Dan di bulan kedepannya itu minta lagi, jadi di usia kurang lebih 10 bulan itu saya kawinkan. Karena ketika saya konsultasi dengan dokter hewan, dijelaskan bahwasanya kalau untuk ternak sapinya itu sudah minta kawin, tandanya sudah siap. Walaupun untuk rata-rata ideal perkawinan sapi itu di usia 15 sampai 18 bulan. Ya, yang penting sehat lah, ternak sapinya sehat. Ya. Untuk sapinya ini indukan dan di sebelah sini darah. Dan kemarin itu saya barusan jual. Ya, sebelum saya lanjutkan konten ini itu di sini sebenarnya ada 2 lagi, yakni indukan limosin dan juga sapi darah limosin. Tapi untuk indukan limosinnya itu mengalami masalah prolaps vagina atau terongan, akhirnya dijual. Walaupun sebenarnya terbilang produktif Sobat BST. Setiap tahun beranak, walaupun anaknya betina-betina, tapi anaknya itu bagus dan harganya juga lumayan bagus. Jadi kemarin barusan kita jual, kita keluarkan itu indukan limosin dan sapi darah limosin. Untuk indukannya itu kemarin laku 17 juta, untuk sapi darahnya laku 14,5. Yang penting tetap semangat Sobat BST. Kita kembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Yang penting tetap semangat. Itu mungkin sharing pengalaman dari saya kali ini sambil kasih makan hijauan untuk ternak sapi. Ya seperti inilah. Ya sore sebelum kasih hijauan itu kasih jerami kering. Nanti atasnya kita pakai pakan hijauan seperti ini. Untuk komboran ya sesekali lah, kalau ada komboran kita kompor, kalau enggak ya enggak dikompor Sobat PST. Karena untuk breeding sapi itu kita harus mempertimbangkan dari segi pengeluaran atau modal yang kita keluarkan. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.